56. Jadi balik keput dari itu, hai Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril. Hai Jibril, katakan olehmu bagi malaikat Ridwan bahwasanya ianya malaikat Ridwan menghiasi akan segalian surga. Jadi Allah nepegah bak malaikat Ridwan, jadi surganya guyuhiyah. Ada lakun hias, katente berarti guyu pegot belagak tak. Surga cikat lagak guyuhiyah lo mengaget lo. Ya mana? Karena apa kan? Karena aku hendak masukkan bagi orang yang taat akan daku. Karena ilung ingin kunuk pasal orang yang taat, orang yang patih perintah lu. Kunuk pasal dalam surganya. Jadi sebagian orang yang taat itu Allah masukkan ke dalam surga. Ada rida Allah. Jadi kita nyota ibadatnya kami cari rida Allah. Jadi menyo Allah kagrida kepada kitanya, kadente Allah gebi surga. Maka selalu kita berdoa pada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kami cari rida Allah. Karena Allah kepasau ke dalam surga, nyanha Allah. Andai kata kepasau, ya alhamdulillah. Oh hana kepasau memang nyanha Allah. Ya menang. Allah. Kemudian dan kata olehmu hai malaikat bagi malaikat Malik. Jadi Allah nekelam bak malaikat Jibril dia sampaikan kepada malaikat Malik, nyalakan akan api neraka karena aku hendak memasukkan padanya orang-orang yang maksiat dan melawan akan aku. Jadi disampaikan oleh malaikat Jibril perintah Allah, Pak malaikat Malik Tabaniyah guyupuhu apu nerakanya. Karena Allah gini pasal urung-urung yang maksiat yang lawan Allah. Artinya yang hanpatih perintah Allah. Yang melanggar daripada perintah Allah. Artinya orang yang melawan Allah, Allah gini pasal dalam neraka. Jadi sama dengan orang yang maksiat dan orang yang kufur itu Allah masukkan ke dalam neraka. Nah, makanya Allah dipegat negeri akhirat. Nah. Dan demikian lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa uslifatil jannah lil muttaqin wa barrabbi jahimu lil ghawin. Yakni dan hamparkan surga itu dan hampirkan surga itu bagi orang-orang, bagi segala orang-orang yang takut. Artinya Allah Subhanahu wa taala sediakan surganya bagi orang yang takwa. Bagi orang yang takut pada Allah, dan aku keluarkan neraka jahanam itu bagi segala orang-orang yang kafir dan maksiat. Jadi punya orang yang takwa Tuhan pasal dalam surga. Wa uslifatil jannah lil muttaqin. Kusediakan surganya bagi orang yang takwa. Mana takwa? Imtisalun awamirillah wajtanibu nawisiran wa alaniyah. Yang dia benar-benar melakukan segala perintah Allah, baik jihnya di dalam kalayak ramai banyak orang yang melihat, ataupun dalam keadaan kesunyian tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, tetapi dia tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala bagi Mikail,
gantungkan olehmu akan timbangan. Jadi geyu gantungkan timbangan, geyu siapkan timbangan, geyu pudu timbangannya. Karena adil aku antara segala makhluk. Karena Allah itu maha adil. Allah tidak ada zalim kepada hambanya. Wahum la yudlamun. Allah tidak pernah merasa zalim kepada hamba. Nah, jadi di saat Allah berarti ketimang amai kita nyo, muru amai. Nah, oh takun amai teraya, nampak karaya. Oh ubud. Nah, hana istilah berarti yang ubudnya keberada. Yang deknya kepukurung hana. Lagi na droi. Nyatanya mana keadilan Allah? Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, unukul Allah wa nazaul muazzina qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsan syai'an wa in kana miskala habbatin min khardalin ataina biha wa kafabana khasibin. Benar? Hasibin. Dan aku hantarkan akan timbangan yang adil pada hari kiamat. Yan Allah pudu, Allah letakkan timbangan yang cukup adil bahawa kiamat. Maka tiada seorang menianya akan seorang. Hanale kiana nale legena roy. Nah, legena roy. Dan jika ada ia seperti berat setimbang biji daripada kharzan, yakni biji yang amat halus, mesti aku datangkan akan dia. Legena. Hana istilah zalim. Tidak ada istilah anianya, tidak. Satu sama lain itu tidak ada. Ya, nyabar keadilan Allah. Dan memadalah. Memadailah dan cukuplah dengan segala malaikat yang menghisapkan dengan dia. Karenanya urusan malaikat. Malaikat kalagena tanyo. Kan? Letat kacau keuntungan lagi. Ya, pegat medih kan? Ya, menang. Karena untuk cok keuntungan. Malaikat hana lagi nak. Yan baru demam. Kemudian firman Allah Ta'ala bagi Israfil. Ya, barulah Allah keperintah malaikat Israfil. Tiup olehmu hai Israfil sangkal-kala. Karena aku hendak menghimpunkan segala makhluk pada padang mahsyar. Jadi Allah diperintahkan malaikat Israfil guyuyuk sangkal-kala. Yan, ka duduk urang di atu kubur masing-masing karena Allah gena pesapat mendung. Manusianya makhluk Allah Subhanahu wa taala semenjak daripada Adam sampai kepada Muhammad. Nah, yuk sangkal-kala. Ya, menyatakan dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, wa yauma yunfakhu fis-sur fa fasi'a man fis samawati wa man fil ard. Yang menyatakan dalam ayat Al-Quran. Ya, tiban gekun. Dan pada sabah urawa ditiupkan pada sangkal-kala, maka terkejutlah orang-orang di dalam segala langit dan segala bumi. Ada giyup sangkal-kalanya, jadi memandung bina makhluk Allah di langit dan di bumi, nyan mandung-mandung terkejut. Tibahan terkejut teman. Kan? Bu bacut rayuk tu nyan. Ada gekun maha dahsyat hana bandingan. Maka terkejut mandung. Jadi sambung tu dengan tak lain becu. Pada suatu hari para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Jadi bahasa Buhura, para sahabat bertanya kepada Rasulullah,
tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba, berarti ayat yang ke-18. Punukun. Yauma yunfaku fisur fatatuna afwaja. Pada suatu hari ditiupkan pada sangkakala, fatatuna afwaja, dan datang mereka itu berkelompok-kelompok. Nah, jadi bahasa Bauro para sahabat dan yang Rasulullah tentang makna ayatnya. Ya, tentang makna ayatnya. Bahasa Bauro ditiupkan akan sangkakala, fatatuna afwaja, maka datanglah mereka itu berpuak-puak ataupun berkelompok-kelompok. Maka Nabi menangis. Ada tanya oleh para sahabat, ditanya para sahabat tentang ayatnya, tentang makna ayatnya, Nabi nyekli. Kemudian beliau bersabda, pun ke Nabi, wahai orang yang bertanya, kamu bertanya kepadaku tentang perkara yang besar, tentang perkara yang maha dahsyat. Sesungguhnya waktu itu adalah hari kiamat. Yang dijawab Nabi, di mana beberapa kaum daripada umatku dikumpulkan menjadi 12 golongan, dan bakwatnya dikumpul oleh Allah umat Nabi Muhammad 12 boh golongan. Salah sabuh daripada 12-nya, mereka dikumpulkan di dalam bentuk kera. Salah sabuh daripada 12 boh golongan yang gebangkit oleh Allah bauro kiamatnya. Jadi salah sabuh dalam bentuk kera. Keranya dalam bentuk buah. Menyebut Aceh buah. Hanya mulut babah dia buah. Bui yang dia elok. Menyobui tihing di baju apa? Ya kan? Yang telah sabuh dalam bentuk kera. Mereka ini adalah orang yang suka berfitnah manusia. Ya, tega bangkit oleh Allah salah sabuh daripada 12 buah golongan dalam bentuk kera, dalam bentuk buah. Kan? Karena mereka suka berfitnah dalam dunia. Galak pegah yang kengkon kegok. Ya kan? Makanya fitnahnya dipegah oleh Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam, fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Jadi munyo pembunuhan tak pohurun tirau yang korban. Tapi munyo fitnah kon. Bak tirau tak pegahnya wate jihambu habanyan. Bantaboh gampung kacau. Idih pegah ayu. Maka di sini pegah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dan berkata Dhuhaifah, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah katadi, tidak akan masuk surga tukang fitnah. Bukan dia mantap mau surga karena kita nyoka berdosa dengan manusianya. Enggak. Tak sebarkan berita-berita yang kengkon. Betakun yang kon, yang nyu hanya dah begah. Membukakan aib-aib orang. Yang berkata Yahya bin Aqsam. Ya dah begah dah fitnah biu. Tukang fitnah itu lebih jahat dari tukang sihir. Kun konyan. Kun Yahya bin Aqsam. Tukang fitnah itu lebih jahat daripada tukang sihir, sebab tukang fitnah dapat berbuat dalam sesaat apa yang tidak dilakukan oleh tukang sihir. Betul. Ya, dalam 1 bulan. Dan perbuatan tukang fitnah lebih berbahaya daripada perbuatan setan, sebab setan hanya berbisik-bisik saja.
dan khayal bayangan. Tetapi tukang fitnah langsung berhadapan dan praktek. Kekau apa? Punya tukang sihir ini kan terbadah boy. Tapi tukang fitnah. Masa Rasulullah mentengnya wate Abu Lahab ngan purumohi disebarkan berita macam-macam kacau je. Maka gecam oleh Allah Abu Lahab yang tapi tu purumohi dapat iada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya, karena berat hati. Ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tara kulla ummatin jasiyah, dan engkau akan melihat tiap-tiap umat jasiyah duduk berkumpul. Kulla ummatin yud'a ila kitabiha, tiap-tiap umat diseru kepada kitabnya masing-masing. Al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Bak sabahura dibalas akan kata ma kuntum ta'malun, terhadap apa yang kamu perbuat, kamu lakukan. Jadi sehingga huruf akhirat tunggu mentua Allah gebalah nyanpu menteng yang akan gede puput. Oh gata puput ga gebalah, hana gata puput hana ga gebalah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqas samawati wal ard, manakala Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala langit dan bumi, khalaqas surah, Allah menciptakan lom sangkal kala, wali suri ihda asarata dairah, dan bagi sangkal kala itu 11 bundaran ataupun bulan. Nah, sangkal kala gue Tuhan Allah nya sebelah buah bundaran bulan nya wa ataqullahu ta'ala, dan memberi akan sangkal kala itu oleh Allah Ta'ala Israfil alaihi salam, akan malaikat Israfil. Jadi kejuk sangkal kalanya kejuk buat malaikat Israfil. Ate kejuknya empat kudu wa huwa wadi'uhu ala famihi, malaikat Israfil itu meletakkan sangkal kala ala famihi, di atas mulutnya. Kejuk juga kudu ubah babah kudu kudu yu ate ka perintah bang kudu yu sangkal kalanya babah. Nazirun, melihat di malaikat Israfilnya bibasarihi, dengan pandangan ilal asri kepada aras, yang tadiru mata yu'maru, menunggu-nunggu oleh malaikat Israfil kapan diperintahkan oleh Allah. Ya ni ngajino sangkal kala apa-apa aku gupreh tagai pajan perintah ke yuk keju yang baik bersin dengan ngebetu teman pandai bersin di main kau nyangka tabak pakon kanya malaikat anak nafsu nakai dia kitanya nakai nafsu. Jadi dia ke bersin, dia ke mengum, dia ke batuk kerana nafsu. Karena pada baju makanan meminyak ke batuk tu. Baik kan? Nya tegedi mereka bak tanya you dua tanya. Orang sebut mu ayo tanya. Mutu bersin hana berat. Aku murutnya ni mahayul di tiat. Menyo beratan lagi apa pun no. Buku yang kata beliaunya bernaga ku kursi-kursi jempara kan? Gelah-gelah anti dapat tahu tiap buka. Nana pre. Sebab malaikatnya, ikutnya berarti tidak ada makan minum. Maka anak tanya, preh macam hatta yukmar, kapan diperintahkan. Jadi watenya ke baru guyuk sangkal kala di malaikatnya. Nyan. Kemudian yang selanjutnya, ya kan? Yang baru datang mengkena juga kepada kitab.
Kemudian kemudian maka firman Tuhan yang maha tinggi, keun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, nyan di padang mahsyar kana. Kemudian maka firman Tuhan keempat, yang maha tinggi, hai Jibril, pergilah engkau dengan beberapa daripada malaikat ke dalam surga. Jadi Allah perintahkan malaikat Jibril guyuja dengan malaikat yang lain diutamang dalam surga, dan suruhkan olehmu akan malaikat Ridwan bahwa memberi akan dikau mahkota yang amat besar. Kita mau gede lima malaikat Jibril dalam surga, dia cok mahkota bak malaikat Ridwan, karena malaikat Ridwannya tukang jaga surga. Kan gampang. Hai menyutabuhum an ridwan kan keridhaan Allah. Jaga surga di malaikatnya. Lagatan malaikatnya. Karena urus jaga barang god kau mesti belaga. Kan? Mesti laga. Jadi golong tatamang lan surga, tak malaikatnya ketenang tu. Tenang tu tak haji. Tang-tang lagi kata dia mau dalam. Kan? Dan jenis pakaian. Ini pakaian-pakaian gua cok buat malaikat Jibril, dan burak, dan selendang kebesaran, kain yang maha besar, yang ija-ijanya gucok, yang kan, dan berbendera liwaul hamdi yang aku jadikan akan dia sekalian itu bagi kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia cok tanya di malaikat Jibril, bawa malaikat Iwal dalam surga, kesal dia cok ke Nabi Muhammad. Maka mengambil ianya Jibril akan mahkota itu, dan liwaul hamdi. Mana liwaul hamdi? Bendera kepujian. Dan Mikail mengambil akal sendang dengan kainnya, dan Israfil mengambil akan jenis pakaiannya dengan bu dua kasat selendang gunakan penang silau sandal. Dan Israel mengambil ia akan burak, dan berhentilah mereka itu antara langit dan bumi. Maka Jibril pun berkata ia, yang tiada manalah ia kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bumi pun bergerak-gerak. Kan? Ya tetap Nabi Muhammad otak bangkit. Yang pat kubur Muhammadnya bagi kun lagi yang sehingga kaku kubur Nabi ka bergerak-gerak. Dan pecahlah tempat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bangkitlah Nabi Muhammad SAW daripada kuburnya. Gebedah Nabi daripada kubur. Yang Allah bangkit. Jadi Nabi kalau bangkit, malaikat Jibril kalau kita dalam surga dia acok, ija-ija segala macam dia ajak Nabi. Ya menang. Padahal menyapu akan tanah nyan debu di kepala yang maha mulia. Atekan bedah Nabi kebangkit daripada kubur ketampuh oleh Nabi. Yang na punangkun abai-abai baulai ke tampuh. Maka duduklah ia ya Rasulullah di atas kepala kubur itu. Kemudian maka meniliklah ia pada pihak kanan dan kiri. Padahal tiada ada ia melihat akan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Maka bersabda Rasulullah, "Hai Jibril, hari apa ini?" Maka berkata Jibril,
Rupanya uronya berarti uro bangkit. Jadi kita yang gile Abu Bakar, kita yang Umar, ya kan? Sahabat Nabi kan sahabat kan? Di kuburnya di Rodah, di Masjid Madinah. Jadi kelheginan Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Rasulullah. Bendera Liwaul Hamdi bendera yang bendera atas kusuh Nabi, yang nanji Liwaul Hamdi. Yang aliwa yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan? Yang mutulisnya. Ya, gebuh nanti berarti bendera Liwaul Hamdi. Yang baca Rasulullah gedegakan. Ya, mana? Yang inilah hari mensyafaatkan bagi umat. Jadi uronyan uro bangkit uro yang memberikan syafaat Rasulullah kepada umat. Maka sabdanya, di mana tempat umatku? Barangkali engkau tinggalkan mereka, ya Jibril, di dalam siksa. Katanya yang umat ni kelak. Ban umat lu. Kadang-kadang umat lu ya Jibril, kadang-kadang di dalam siksaan kadang. Jadi sama dengan ada bangkit Rasulullah, hana kita yang lain ni leh. Hana kita yang empat Siti Aisyah, hana kita yang empat berarti Siti Khadijah, hana kita yang anu ke punanggeun lagi punanggeun anu Rasulullah, lagi Abdullah, lagi Qasim, lagi Ibrahim, mana kita yang Fatimah, Ruqayyah, Ummi Kasub, mana kita yang kita yang empat umat long dalam siksa. Nyambar Rasulullah ingat ke umat. Hendak tinggal lagi. Dan engkau datanglah kabar akan daku bahwa mereka itu di dalam siksa. Lihat olehmu, hai sekalian sanak saudara, kasih dan sayang Nabi kita akan umat. Nyok damah hidupku baju. Coba kita perhatikan, pakiban Rasulullah cinta dan sayang terhadap umat. Di saat Rasulullah bangkit daripada kubur, Rasulullah langsung bertanya, di mana umatku? Apakah dia di dalam siksaan? Di mana cik golongan-golongan kelompok-kelompok? Atas tahu ke Nabi kah anju? Yang pada hakiban Rasulullah. Ya, temankan hati kita yang tam selalu ke Rasulullah. Menyertai ingat ke Nabi pakiban. Allah untung selalu. Ya ke? Ibadah yang dilakukan Allah yang juga ke manusia. Nyan tak kala ia bangkit daripada kuburnya, tiada lain ditanyakan melainkan umatnya jiwa. Hana lain nanti bangkit Nabi gedanya empat umat lum tanya. Ya. Beruntung yang demikian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup untung umat Nabi Muhammad. Pakon karena Rasulullah geawasi umat. Mana? Nyanting huru akhirat. Memang halalain pertolongan kecuali itu pertolongan Nabi. Hai tajak Nabi Adam karena alasan roh kan tak pernah bersalah dengan Allah. Ada juga nabi-nabi lain. Nabi Muhammad hana glih kan. Yang kemudian maka tiada nyampung tu leu maka tiada akui ya maka tiada akuinya akan umatnya melainkan orang yang percaya dengan dia. Betul. Dan sekalian barang yang didatangkannya seperti firman dan hadis. Maka serta diperbuat sekalian barang yang disuruhkan dan yang ditegahkan akan berbuat dia. Kan? Jadi kengkon mandum umat Nabi Muhammad yang patih lagi kun Allah lagi kun Nabi naci yang ana. Bagi yang na muntung, nyo kan? Muntung tak? Ya, muntung tak.
Dan lagi i'tikadkannya akan i'tikad ahli sunnah wal jamaah, yaitu i'tikadkan Allah Ta'ala Esa. Jadi hana tak syarikat Allah, hana tak kusutu Allah dengan yang lain. Jadi tetap Allahnya Esa ataupun Allah itu tunggal. Dan tiada beranak, dan tiada diperanakan seorang akan dia, dan juga tiada bangsa, tiada sebangsa dengan seorang. Hana sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yakni katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang Esa. Allah Ta'ala itu Allah yang Esa. Arti Esa itu tunggal, satu, yang tidak ada dua. Lagi menyampaikan segala hajat, lagi tiada beranak. Allahu samad, Allah berarti tempat dah melaka, Allahnya tempat dah mengandung. Yang berlelaka ba Allah. Makanya gekun, Allah bengih ada kata hamba Allah hana melaka ba Tuhan. Nyai dia kau bengih tu, nyai lu tak lu go tak lelaka kau bengih tu. Yang kita nak katin, walaupun kaya dah gitu. Kaya idat mungkin kemilian jika tak kira kamu triliun, tapi punya tapi dia lagi bosan ini. Nyanyan sebut ibu mendengarin. Tabak dianggap apabila kata joko kata lagi, tetap kurung, bak kurung nyan tu berat. Siga okey lah, kedua golego yang keberat. Tapi Allah ghaniyun lil alamin, Allah kaya sekalian alam, maka aku dilake ba Allah. Makanya Muhammad taala ke buat Tuhan bengi Tuhan, marah Allah. Karena Allah itu maha kaya. Kan gambar? Allahus samad. Allah dapat tak bergantung, tak melake segala hajat ditanya. Lam yalid. Makna lam yalidnya pun. Kan? Dan tiada beranak, dan tiada diperanakkan orang. Tiada baginya yang sebangsa dengan seorang jiwa pun. Yang sebangsanya dia macam-macam kau tanya sebagai makhluk kan? Makhluk yang baru. Mana baru kamu ubah. Maka kita nyawa telehi udonya kan nak proses ubah telefon nilai baju baru raya tu. Kan? Ada mudah bati lawan tuha, udip lawan mati. Nyata kita nyawa. Maka anak saya tabi kita nyawa laga batabo urut tetap hana god. Kaya lagi nyancit, anak saya tabi kaya tapi itu gatin. Tabah berarti bukti gatin, wate kamati itu nyan ija kapan tabancing orang gatin, walaupun kaya idat. Dak apa-apa lagi nyancit, hana apapun yang melebihi, lagi biasa cit. Ya kan? Dan kubu hana beton sampai tok yub, lagi kubu lain cit. Urang kaya idat. Ni kala. Jadi kamu nan kan kataban urang kaya yang urang gatin. Tak ngurus ketin. Yang kejik kita nyawa kata bawa Allah kita nyawa ketin. Kan? So teman yang paling buntung. Innal ladina amanu wa amilu salihat. Orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Nyan ku urinyan cukup mutua yang cukup muntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menang. Dan tiada baginya yang sebangsa dengan seorang jiwa pun. Maka barang siapa menduakan Allah Ta'ala seperti menyembah berhala dan kayu, yaitu membesar dan memuliakan yang tersebut itu, yang tiada diakui
oleh Allah Ta'ala. Nyok tu. Tiada diakuinya oleh Allah Ta'ala. Barang siapa menduakan Allah Ta'ala. Kita contoh, lagi kita sembah berhala. Lagi kita sembah kaya. Dah rayu, dah pemulia. Ya kan? Yang dikira kita mendua Allah. Mana? Dan batik. Yang tersebut itu tiada diakui oleh Allah Ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi yang kena pegang nanti hana Tuhan yang kan Allah. Kampai tak? Jadi baiknya mengambah hana Tuhan Tuhan yang kan Allah. Ya, ada kan Tuhan tantang meno. Batinnya Tuhan, tantang kayanya Tuhan, apuinya Tuhan, gunung Tuhan, macam-macam Tuhan kan. Jika Tuhannya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang kan Allah, hana lain cin Allah terai. Ya, mana yang kena pegang. Jadi penapi Tuhannya yang selain Allah. Hana lain Tuhan yang kan Allah. Kamu? Baca dia, ya tobat tanya. Maka jangan seorang mendengar dan mengikut akan kata-kata syaitan. Baik kita berarti tak dengar dan tak ikut berarti kata-kata syaitan, seperti orang kafir Quraisy yang semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, tiada kami sembah akan berhala dan kayu dan batu, hanyalah yang kami sembah itu Allah Subhanahu wa taala jiwa. Kamu pak tengok? Ya, menaniji nyanbat. Jadi putra yang kena pegahnya haukari. Yang tersebut itu tiada diakui oleh Allah Ta'ala. Maka jangan seorang mendengar dan mengikut akan kata-kata syaitan. Seperti orang kafir Quraisy yang semasa dengan Nabi SAW dengan katanya, tiada kami sembah akan berhala dan kayu dan batu, hanyalah yang kami sembah akan Allah Subhanahu wa taala jua. Maka sekalian yang kami sembah itu karena mengikut ibu bapa kami yang dahulu-dahulu kala. Jiwa seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dia pun ke Tuhan, li Allah dalam Al-Quran, ma ta'budukum illa nyambula yuqarrabuna ilallahi nyan ru tulis ilallah tulis ketat runafa ne? Nunya runafa, yakni tiada kami sembah akan mereka itu, yaitu berhala, melainkan karena mereka itu menghampirkan kami kepada Allah Ta'ala akan sebagai hampir. Nyamban duku bang tua. Jadi kesimpulan daripada surahnya berarti kita tetap berarti kita sembah Allah yang esa. Berarti walaupun kedih di pihak-pihak agama-agamanya lagi mengatakan macam-macam Tuhan, yang pada hakikat itu bukan Tuhan, tapi yang Tuhan itulah Allah yang tidak ada perbandingan dan juga tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Luntur rasanya mentang yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan dengan selalu kita berarti di dalam belajar ilmu Allah, dan sabi-sabi kita akan diberilah Allah menjadi manusia yang beruntung. Luntur rasanya mentang amin ya Allah rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.